Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Tip para asatidzah yang kami muliakan, alhamdulillah kita sebelum mulai makan-makan, kita sedikit mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji satu ayat di surat Al-Isra yang bisa kan? Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ayat ini menerangkan, menjelaskan tentang birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kalau makna birrul walidain itu pakai kalimat bir, bukan husnun apa khair, enggak, tapi dia pakai bir. Kenapa pakai bir? Ini bir adalah darajatul ulya minal hasanat, derajat tertinggi dari kebaikan ataupun amal kebaikan. Artinya berbuat baik kepada orang tua itu adalah derajat tertinggi. Kita lihat berikutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadha, kalau di sini qadha artinya adalah amar, perintah. Allah memerintahkan, Rabbuka, Rabb kamu, alla ta'budu, untuk tidak menyembah, illa iyyahu, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas mutlak, berarti larangan untuk berbuat syirik, ya. Larangan untuk berbuat syirik, artinya mengesahkan Allah. Allah adalah Al-Mudabbir, Ar-Razik, Al-Khaliq. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Itu sudah, berarti tidak boleh mensekutukan Allah. Kemudian berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah untuk berbuat kebaikan atau berbuat baik. Ahsanu ilaihima bijami'i wujuhil ihsan, berbuat baik kepada keduanya dengan seluruh aspek kebaikan. Qaulin au fi'lin, baik perkataan, perbuatan, ya. Di sini para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan ada dua hal perkara besar yang Allah sandingkan. Tidak mensekutukan Allah, kemudian birrul walidain, dua. Dalam hadis Ibnu Umar itu ada satu hadis yang salatun layak balullahu illa bisalas, tiga perkara yang Allah tidak terima kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama itu adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul, taat kepada Allah kemudian taat kepada Rasul. Mustahil orang taat kepada Allah kok dia nggak taat sama Rasul, nggak mungkin diterima. Artinya ini harus ada dua-duanya. Dia taat sama Allah, dia harus taat kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, yang pertama. Kemudian yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Artinya orang yang melaksanakan sholat kok tidak bayar zakat, tentunya yang sudah sampai nisab, ya, baik zakat fitrah maupun nanti zakat mal dan lain sebagainya. Orang kok sholat tidak bayar zakat, nggak diterima sholatnya. Dia harus dua. Kemudian yang kedua ini adalah
menyembah Allah atau tidak menyekutukan Allah, dia harus birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang kok dia rajin sholat, kok dia durhaka sama orang tua atau tidak berbuat baik kepada orang tua, bisa tidak diterima sholatnya berdasarkan hadis ini. Nah, ini. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, ai idza wasala ila hadasin alladzi tudha'afu fihi. Artinya ketika kita mendapati kedua orang tua itu sudah usia tua, lemah, ya, yahtajani minal lutfi wal ihsan, yang orang tua itu sudah membutuhkan orang tua itu kalau misalkan orang semakin tua itu kembali ke masa anak-anak, ya, kembali ke masa anak-anak. Orang itu semakin tua itu biasa kembali. Kalau dulu kita yang punya anak kecil, mungkin kita akan merawat anak itu, nyebokin anak itu ngerasa jijik nama buatan, Bu? Enggak ya? Enggak. Tapi kalau nyebokin orang tua kita ngerasa jijik apa enggak? Lebih mayoritas merasa jijik. Tapi nanti kembalinya ke situ. Artinya ini nanti ketika mendapati kedua orang tua itu sampai masa usia tua, yang mereka membutuhkan kebaikan, mahwa al-ma'ruf, artinya segala aspek kebaikan itu, maka ada dalam hadis Rasulullah mengatakan tuh, awakamakola, orang yang man ingdahu walidah, dia mendapati orang tuanya yang sudah tua, ibunya di sisinya ketika masa tuanya, maka indahul jannah, maka dia punya surga. Orang yang mendapati bapaknya di usia tuanya, dia punya jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya, bapak dan ibu, di masa tuanya, maka dia mempunyai jannah, rahmah dan segalanya. Ini orang yang memiliki itu. Nah, kemudian berikutnya, fala takul lahuma ufin, jangan katakan kepada keduanya ufin. Ufin itu para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Di sini Allah mengatakan fala takul lahuma ufin. Ufin itu ada berapa huruf? 2 huruf. 2 huruf. Artinya orang itu bisa durhaka hanya karena 2 huruf. Orang itu menjadi durhaka hanya karena 2 huruf, alif dan fa, ufin, kalau dalam ayat ini. Tetapi bukan sebatas itu. Artinya Allah itu ingin menyampaikan bahwa Allah menyebutkan derajat paling rendah orang itu bisa jadi durhaka. Derajat paling rendah orang bisa menjadi durhaka. 2 kalimat, alif dan fa. Lebih dari itu ya justru malah lebih sangat mungkin menjadi durhaka. Yang paling ringan, ini Allah sebutkan yang paling ringan untuk menjadi orang itu menjadi durhaka. Tetapi di sini bukan hanya sekedar kalimat ufin. Ufin itu artinya nanti gini. Ini adalah arti dalam menyakiti orang tua. Kalau kita misalkan sama orang tua terus melengos apa ya? Itu terus tanpa kata-kata pun kok orang tua itu tersakiti dengan sikap kita, itu sudah bisa masuk durhaka. Atau mungkin di masa tuanya terus kita harus merawat orang tua, mungkin karena capek terus bersihkan kotoran apa sambil ngomel-ngomel, dan itu masuk ke perasaan orang tua, itu bisa jadi durhaka kepada orang tua. Nah, maka di dalam ada salah Syekh Muhammad Al-Adnani mengatakan, menceritakan ada orang tua yang punya beberapa anak, terus orang tuanya ini karena anaknya pada sibuk digilir. 1 hari di anak pertama, 2 hari di anak kedua. Itu kok orang tua itu sampai nggak ridho gara-gara dikitukan, ya, itu bisa durhaka anaknya semuanya. Nah, orang tua kok digilir itu, meskipun anaknya banyak, ya,
Itu kan seakan-akan masuk aku tok nanti yang melihara gitu loh. Giliran lah. Nah, itu. Kemudian berikutnya, wahada adna maratibil adza. Nah, ini adalah derajat terendah dalam menyakiti orang tua. Gitu aja kok nangis, mungkin begitu ya. Kalau orang tua kok gitu aja nangis, apa? Kalau kita mungkin gitu ya. Kemudian wala tanharhuma. Nah, kedua, janganlah menghardik, apalagi menghardik ini ya. Menghardik jauh lebih besar. Jangan menghardik, nyentak ya. Ini jauh lebih tidak diperbolehkan. Ingat, di dalam ayat ataupun hadis, kalau menggunakan lafadz amr atau perintah, itu ya dulu alal wujub, menunjukkan wajib. Ya. Kalau perintah itu dalam ayat maupun hadis itu menunjukkan dia wajib. Kalau itu menunjukkan haram, larangan, dalam ayat maupun hadis itu larangan, berarti ya dulu alal haram. Dia menunjukkan bahwa itu adalah perkara itu haram. Ya. Dan di ayat ini adalah pakai lafadz larangan, wala tanharhuma. Artinya dengan kalimat-kalimat. Wa kullahuma kaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Perhatikan Bapak-bapak, para asatidz, kalau Allah menyebutkan tentang kedurhaka itu cukup Allah menyebutkan satu, yang paling rendah. Tapi untuk berbuat baik Allah tafsil, sebutkan bermacam-macam dan banyak rinci. Wa kullahuma kaulan karima. Kaul karim itu ya banyak. Ya, bilafdin yuhibbanihi wa ta'dibu wa. Artinya kalimat yang mereka sukai, kalimat yang menunjukkan adab, kalimat yang lembut, bikalamin layyin wa husnil ladzah ala qulubi, yang menyejukkan hati, wa tatma'inna bihi nufusahuma, yang menenangkan hatinya. Nah, itu adalah kaulang karima, ya. Maka para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami pernah silaturahim waktu itu dengan Ustadz Muslim juga saja ke salah satu Ustadz senior di Cilacap, Ustadz Sobirin. Ustadz Sobirin yang beliau dulu pernah satu pondok dengan Ustadz Sudarisman di Grabak. Kita minta nasihat kepada beliau waktu itu, dan satu, beliau pernah menjadi HRD. HRD itu bagian kepegawaian di salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar, Pak ya, SD Al-Azhar Cilacap. Salah satu yang beliau gulirkan untuk para guru itu adalah 1 bulan sekali ngasih waktu 1 hari untuk para guru untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik itu berkunjung maupun via telepon. Beliau fasilitasi 1 hari untuk berbuat baik ataupun birrul walidain. Beliau, dan itu menjadi salah satu checklist yang beliau cek untuk para karyawannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya mari, meskipun belum menjadi program lembaga, itu harusnya sudah menjadi program kita untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah ada, yang sudah tiada. Nah, mendoakan, menyambung silaturahim. Ada salah satu hadis sebelum kita tutup, ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Ya Rasul, asabtu dzunubun azimun, telah menimpa diriku 1 dosa besar. Kaifa yukaffiruhu, bagaimana aku menghapus dosa itu?
Kemudian Rasul tanya, hal indaka walidain, apakah ada orang tua, bapak ibu? Terus orang tersebut menyatakan tidak ada. Kemudian saudara ibu kamu, oh iya ada, sudah. Silahkan berbuat baik kepada saudara ibu kamu, artinya bibi. Nah, itu bisa meyukafirud dzunub, bisa menghapus dosa besar yang telah kau lakukan. Nah, di dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa a'dzamul amal yang paling besar bisa menghapus dosa besar itu adalah birrul walidain. Kalau ada, mari ketika yang kita merasa sudah punya dosa besar atau punya dosa-dosa yang mungkin sulit untuk diampuni Allah, berbuat baik kepada orang tua maupun saudara orang tua, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.